Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelum kita lanjut ini, sebelum kita lanjut ngajinya, kita kirim hadiah Fatihah tuh, Al-Fatihah ke mu'alif ya, sama guru-guru kita. Semoga apa yang kita kita pelajari ini mendapatkan keberkahan selain dapat tambahan pengetahuan. Ala diniyati sholihah wa ala man awalihi sholih wa ilma mu'allif hadal kitab Muhammad Ahmad bin Umar Asyatiri usulihim wa furuhim wa duriyatihim wa tawilahum alaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut masih bab bersuci ya, cuman ini lebih spesifik ini lebih mengkerucut, yakni ini pertama tentang wudhu. Kemarin kan ketika disebut bersuci itu ada keempat kemungkinan. Kalau bukan wudhu ya mandi, kalau bukan mandi ya istinja. Kalau bukan istinja ya berarti menyama. Ada 4 kemungkinan. Nah ini lebih spesifik ini. Ini tentang wudhu. Tentang wudhu. Apa itu wudhu? Al wudhu ulughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Jadi wudhu itu untuk menyebutkan aktivitas kita, menyebut aktivitas tentang membasuh sebagian anggota tubuh. Jadi secara bahasa, kalau kita membasuh hidung gitu atau mengguyur hidung, mengguyur tangan, itu secara bahasa sudah ismun li ghusli ba'dil a'dha'. Itu sudah termasuk membasuh sebagian anggota tubuh secara bahasa. Tapi secara syara' wa syar'an ismun li ghusli a'dha'in maksusatin biniyatin maksusatin. Jadi membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu pula. Jadi tidak angger bagian tubuh, misalkan jarinya doang atau tangannya doang atau badannya doang, enggak. Tapi memang anggota tubuhnya itu sudah ditentukan bagian-bagiannya. Jadi a'dha'in maksusatin sudah ditentukan, sudah ditentukan dalam nas Al-Quran. Apakah harus runut membasuhnya itu? Apakah harus runut? Enggak, karena li'annal atof bilwawi la yufidu at-tartib. Secara bahasa loh ya, kita berbicara secara bahasa bahwasanya penggunaan huruf atof itu tidak mengharuskan tartib. Bisa sampai mulai dari tangan dulu, bisa mulai dari kaki dulu, wajah, serah. Tapi kalau ulama yang Syafi'i atau yang bermadzhab Syafi'i itu mengharuskan tartib. Apa dalilnya yang mengharuskan tartib? Min amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aktivitas wudhu atau ibadah wudhu, ritual berwudhu itu yang dicontohkan oleh baginda Rasul itu tartib ya dari wajah kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dari wajah. Terus kemudian wa aydiyakum, kemudian 2 tangan, ilal marafiq, sampai siku-siku ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan mengelap. Wamsahu, mengelap rambut kepala. Ini talakul kul wa iradatul juz.
bukan apa namanya, roksun, bukan kepala ya, rambut. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kaki sampai mata kaki. Sebagian qiraah membacanya wa arjulikum, dijerkan, dijerkan, bukan dinasokan. Kalau ada bedanya, kalau misalkan dijerkan nanti kembalinya ke wamsahu biruusikum wa arjulikum. Tapi kalau itu dinasobkan wa arjulakum, nanti kembalinya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi kalau kaki itu dikembalikan ke nasab tadi, maka yang digunakan adalah fagsilu, membasuh, mengguyur, kakinya diguyur. Tapi kalau menggunakan dijerkan, itu kembalinya nanti ke kayak rambut, diusap, kakinya diusap, nggak harus diguyur, nggak harus. Cuman sebagian ulama mufassir atau para mufassir mengatakan bahwasanya yang dijerkan itu sudah dinasakh, yang benar qiraah yang wa arjulakum. Jadi kembalinya ke fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Dan itu termasuk min amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa memang tadi boleh, karena apa namanya, boleh nggak runtut, tapi secara haliyah, secara tingkah laku, teladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu menggunakan urut. Itu tentang definisi wudhu. Secara bahasa membasuh, mengguyur sebagian anggota tubuh. Tapi kalau secara istilah, secara syarak, itu anggota tubuhnya sudah spesifik yang sudah disebut dalam Al-Quran tadi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 anggota tubuh. Jadi 4 anggota tubuh itu yang termasuk anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudhu. Nah, furudul wudhu'i, kita lanjut. Furudul wudhu'i, rukun-rukun wudhu ya, rukun-rukun wudhu. Furudul wudhu'i sitatun. Rukun wudhu itu ada 6. Lagi-lagi ini Syafi'iyah. Tapi karena tadi kalau melihat ayatnya kan cuma 4 ya. Rukun wudhu itu cuma 4. Yang pertama tadi wajah, yang kedua tangan, yang ketiga rambut, yang keempat kaki. Nah, tapi di sini Imam Syafi'i atau Ashabus Syafi'i atau ulama Syafi'i itu menyebutkan ada 6. Tambahnya yang pertama apa? Niat, karena suatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Al-umuru bimaqasitiha. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Bisa jadi karena yang diusap tangan, kaki dan lain sebagainya. Tapi ini niatnya niat untuk apa? Niatnya untuk belajar wudhu. Ya bukan wudhu, ya belajar wudhu. Atau niatnya hanya untuk dingin-dingin, perjalanan jauh wudhu, mengusap bagian wudhu. Tapi nggak ada niatnya, ya hanya dapat tabarruk, hanya mendapatkan hanya mendapatkan dingin, tapi nggak dapat niat wudhunya, nggak dapat pahala wudhu. Itu kalau ulama Syafi'i. Tapi kalau menurut ulama Hanafi itu yang ini lebih, kalau ulama Hanafi agak lebih detail ya, membedakan antara yang ibadah ta'abbudi sama yang al-adah. Al-adah itu kebiasaan. Jadi yang memang aktivitas keagamaan yang itu memang ajaran-ajaran agama, maka tidak dibutuhkan niat. Kayak wudhu itu sudah nggak dibutuhkan niat, karena orang wudhu itu memang niatnya bersuci. Berbeda dengan mandi.
Maksudnya mandi jinabat ya. Nah, antara mandi jinabat dengan mandi biasa itu kan nggak ada bedanya. Itu al-adat. Nah, untuk biar biar menjadi spesifik itu baru dibutuhkan niat. Baru dibutuhkan niat. Baru eh, niat itu diperlukan. Tapi kalau Syafi'i baik itu yang ta'abudi maupun yang al-adat, enggak tetap butuh niat. Tapi kalau yang Hanafi, kalau itu memang desainnya desain ritual ta'abudi, maka nggak butuh niat. Kayak wudhu tadi nggak butuh niat, karena memang selain selain orang nggak akan apa namanya orang rutinitas keseharian seseorang, rutinitas keseharian itu tidak berwudhu. Orang berwudhu itu ketika mau sholat misalkan, atau mau tawaf, mau baca Al-Quran dan sebagainya, itu baru mereka berwudhu. Nah, desainnya itu memang desain untuk ta'abudi, untuk beribadah. Kayak sholat langsung bleng misalnya sholat. Tapi kalau memang desainnya itu apa namanya ada tasbih ya, ada penyerupaan antara yang aktivitas keseharian dengan aktivitas keagamaan, maka dibutuhkan niat. Itu kalau kanal. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap butuh niat, semuanya butuh niat. Dan niat itu muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan aktivitas pertama. Kalau wudhu basuh wajah, kalau sholat ya berarti takbir, muqtaronan bi fi'lihi. Jadi niat ya aktivitas pertama kali itu dia dibarengi dengan niat. Satya tetap anggap butuh niat. Itu al-awalu an-niat. Jadi wudhu yang pertama tetap dibubuhi dengan niat. Ya, jadi orang berwudhu itu niatnya untuk li'ajli sawab, karena memang biasa bersuci. Jadi ada tajdidul wudhu, pembaruan wudhu, sedikit-sedikit wudhu kan. Enggak harus mereka ketika mau sholat doang baru wudhu. Ada yang tajdid, ada, jadi nggak harus nunggu batal baru berwudhu, suci berwudhu. Atau ada dawamul wudhu, memang batal sedikit wudhu. Jadi untuk mengambil kesunahan berwudhu tetap butuh niat, dan itu yang kita pakai, niat. Yang kedua, rukunnya kedua apa? Ini baru waslul wajhi, membasuh wajah. Batasannya wajah itu mana? Batasannya wajah itu kalau di sarahnya di sini min mana biti sya'ri roksi ila muntahal lihyai, dari tempat awal tempat tumbuhnya rambut sini ya, awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah sini sampai ini lihya ini janggut ya, sampai janggut. Terus lebarnya kemana? Wa aradun, lebarnya minal udhuni ilal udhuni, dari telinga sampai telinga. Jadi ini muter ya, muter. Nah, batas standarnya itu ya, batas standarnya ini. Tapi sama ulama Syafi'i diharuskan, atau bukan hanya dianjurkan ya, tapi diharuskan. Itu melebihi al-ghurratu, istilahnya al-ghurratu. Jadi melebihi batas standar. Malayatimul wajib illa bihi. Jadi biar apa namanya kesempurnaan standar minimal itu tercapai, maka dilebihi sedikit. Kalau tadi sini lebih sedikit. Kalau sini lebih sedikit. Saking ikhtiyatnya Imam Syafi'i, itu namanya al-ghurrat. Kayak di itu berlandaskan hadis ini ya, antumul al-ghurru al-muhajjalun, antum al-ghurru al-muhajjalun yaumal qiyamah. Jadi kamu itu orang-orang yang memberikan ini diskon lebih lah, diskon. Kalau tadi disuruh standarnya segini,
ya dilebihi. Ini al-ghor. Tapi kalau muhajjal itu bagian tangan, pergelangan. Jadi kalau misalkan diputus siku-siku sini dilebihi, ini al-muhajjal. Tapi kalau ini al-ghor, dari batas ini dilebihi sedikit, ini al-ghor. Jadi kita itu orang-orang yang memberi batasan lebih sedikit untuk saking ikhtiarnya ya, saking berhati-hatinya, saking berhati-hati. Ghuslul wajhi itu yang uh, kedua, rukun wudu kedua, bersuci yang kedua. Rukun yang ketiga, ini ghuslul yadain ma'al mirfaqaini. Makanya ma'al mirfaqaini. Di fikih yang lain ilal mirfaqaini. Jadi membasuh dua tangan sampai siku-siku. Nah tadi kan siku-siku kan misalkan sini, dilebih sedikit. Ini yang sering kita apa ya? Jangan membasuh sebelah sini aja, supaya sininya masih kering. Bagian siku-sikunya sini masih kering ya, gerojok sebelah sininya doang. Nah, sedangkan nggak dibalik gini tangannya, nah sininya masih kering. Nah ini juga bagian wudu dilebih sedikit, yang sering keledor, nggak dibalik sebelah sininya. Dan dilebihi al-muhajjalun, kita tadi termasuk orang-orang yang al-muhajjal atau at-tahjil, dilebihi. Apa tadi itu secara dalil memang nggak menggunakan diksi ghuslu ya, dibasuh, diguyur. Cuman di situ ada apa namanya, kesunahan, dan bahkan disebut at-takkid, dianjurkan, sangat dianjurkan. Itu untuk adalku, menggosok. Jadi nggak hanya sekedar diguyur doang, tapi sambil digosok-gosok. Adalku, ditadlik, digosok. Untuk menghilangkan reget itu kotoran ya, untuk menghilangkan kotoran kotoran yang menempel yang di bawah kuku ini. Apakah harus juga dibersihkan sampai segini-gininya? Enggak harus. Enggak harus, kata Imam Ghazali, enggak harus. Cukup ya mu'dham itu ya sebagian yang biasanya kita basuh, udah dibasuh aja. Nah, kasus-kasus ini yang sering terjadi malah ini apa namanya, kasus profesi ya, kasus profesi, kewajiban kita. Kewajiban apa namanya, kegiatan kita, misalkan sebagai tukang cat di sini apa ini, filcis sih, walbu ya. Dari misalkan tukang apa namanya, winter baju, itu kan berhubungan dengan cat semua, ngecat ini. Nah itu susah hilangnya. Nah itu yang bagaimana? Ya sudah, sanggar di apa namanya? Ya tadi itu mu'dhamu. Jadi dibersihkan sebisanya. Setelah itu ya sudah selesai. Cukup dengan itu. Jadi nggak harus berusaha wudunya sampai airnya habis satu tandon. Nggak harus harus membersihkan gitu habis satu tandon. Enggak. Ya sanggar di apa namanya? Diusap sebisanya tadi. Itu ghuslul yadain ilal mirfaqain. Terus kemudian ar-rabi' mashur ra'si, ini baru mengusap ya. Mengusap ar-ra's, rambut ya, mengusap rambut, sebagian dari rambut, mengusap bagian dari rambut ya. Memang kalau Imam Malik itu ar-ra's ya semua, kepala ini ya harus dibasahi ya. Kalau Syafi'i enggak, sebagian rambut. Jadi kalau mau apel cuma di sininya doang, srit. Pokoknya sebagian sedikit, 3 rambut lah minimal. Tapi kebanyakan orang cuma depannya doang, srit. Boleh, sebagian rambut. Terus yang kelima, rukun yang kelima, ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Ini basuh kedua kaki sampai apa ini? Di atasnya mata kaki ya tadi ya, al-muhajjalul. Jadi dilebih sedikit sampai betis. Melebihnya sampai betis yang kering ini. Betis yang kering. Jadi enggak diprepet.
nggak diperepet batas standar, tapi dilebih sedikit, dilebih sedikit. Sudah. Al-khamis seluruh rajulin maka ini ya sampai apa namanya, mata kaki, di atasnya lagi betis, esak sampai asak, jadi sampai betis yang kering itu, karena tadi anjuran untuk al-muhajjalun, untuk melebihi batas standar sedikit, karena la yatimu illa bihi, tidak akan sempurna ya, untuk mencapai kesempurnaan ubudiyah tadi, ta'abbud, untuk mencapai kesempurnaan ta'abbud yang bernilai ibadah. Yang terakhir lagi-lagi ini Syafi'i, asadis at-tartibu, apa namanya, tertib. Yang ke 6 tertib. Jadi runut, walaupun tadi secara bahasa boleh untuk tidak urut, secara bahasa boleh tidak urut, tangan dulu, wajah dulu, kemudian wajah, tapi secara apa namanya, yang sampai melalui teladan-teladan dari ulama-ulama itu secara urut. Nah ini fungsinya untuk berguru ya, berguru. Maksudnya berguru, kita lihat guru kita wudhunya itu urut apa enggak. Oh ternyata guru kita urut, ya berarti urut. Karena secara teks, kalau teksnya aja itu enggak berbunyi dia urut atau enggak. Dan secara bahasa al-ataf la yadullu ala tartib, tidak mengharuskan untuk tartib. Tapi dari segi amalia Rasulullah itu mengharuskan tartib, selalu runut. Itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi tentang wudhu barusan. Selain 4 anggota tubuh tadi, itu sudah sunnah boleh untuk boleh dibasuh, boleh enggak, karena memang sunnah. Tapi yang menjadi rukun 4 anggota tubuh. Yang 2 tadi niat sama tertib itu tambahan, karena memang dalil-dalil yang ada mengharuskan seperti itu, menguatkan ke arah sana, menguatkan ke 6 ini. Nah biasanya kalau teman wudhu itu niatnya kan tadi kan muktaronan bifilih, dan muktaronan bifilih itu pekerjaan aktivitas yang pertama. Sedangkan dalam berwudhu itu wajah dulu. Lah niat itu ketika membasuh wajah apa ketika membasuh tangan? Maksudnya tangan ini, atau ketika berkumur dulu? Kamu kalau niat ketika berkumur, permulaan wudhu itu yang mana? Membasuh tangan ini apa ketika berkumur? Membasuh tangan. Ketika membasuh tangan. Nah itu istilahnya itu ibtidak hakiki sama ibtidak majazi. Ada permulaan yang hakiki, ada permulaan yang majazi. Jadi yang permulaan yang majazi itu ya memang ketika membasuh tangan itu permulaan, itu sudah masuk definisi wudhu. Tapi itu masuknya itu masih dalam kategori sunnah. Lah permulaan yang disebut permulaan yang sungguhnya, yang hakiki itu baru ketika membasuh wajah. Jadi kedua-duanya memang sudah masuk permulaan. Karena kalau ketika menyebut permulaan yang pertama itu adalah membasuh wajah, maka tadi kayak berkumur, kayak tangan, itu tidak masuk definisi wudhu. Sedangkan membasuh tangan tadi kan sudah masuk definisi wudhu kan, sudah masuk definisi. Nah itu namanya tidak majaz. Itu permulaan yang majaz. Nanti permulaan yang sesungguhnya, yang hakiki itu di membasuh wajah. Niatnya ada di mana? Yang hakiki. Kecuali puasa. Kalau puasa baru ada mabit, ada tabi itu niat.
mendahulukan niat, nggak muktaronan bifi'li lagi, nggak berbarengan dengan aktivitas. Tapi kalau yang ubudiyah yang lain itu berbarengan. Berarti tadi yang tidak hakikinya ketika membasuh wajah. Selain itu ya boleh ya, nggak diniati nggak apa-apa. Tapi dia sudah masuk definisi wudhu, sudah ada bacaan-bacaan yang disunahkan juga. Atau ketika sampai memulai niat dari ibtidak majazi juga boleh, terserah, karena itu dua-duanya sudah juga masuk ibtidak, sudah masuk permulaan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.